Iya, saya percaya itu bahwa talenta yang telah diberikan kepada saya itu harus saya salurkan untuk menjadi berkat untuk orang. Pandai menyanyi, tapi mungkin talentanya mungkin berbeda atau lain. Monggo Mas Brigas apa? Halo teman-teman, Shalom. Halo. Kembali lagi di PA Online Komparem Gumulan episode ke-11. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Di sini aku Gaby, nggak sendiri. Di sebelah kananku ada Mas Yosep. Halo teman-teman. Yang akan membawakan firman. Untuk lebih masuk dalam persekutuan kali ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami terima di kehidupan kami sehari-hari Tuhan.
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, Tuhan, agar apa yang akan kami dengar ini, Tuhan, dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati Mas Yosep yang akan membawakan firman, kiranya apa yang akan disampaikannya seturut dalam kehendak-Mu. Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, kiranya Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk Mas Yosep, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Gaby, dan juga terima kasih buat teman-teman Kompareng Gum yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk kita belajar bersama-sama mendalami firman Tuhan. Salam teman-teman semua. Shalom. Ya, luar biasa. Ya, oke, langsung saja untuk teman-teman pemuda dan remaja. Selama pandemi ini mungkin aktivitas kita agak terbatas ya. Jadi sangat luar biasa untuk Komparem Gum mengadakan PA untuk pemuda dan remaja, memfasilitasi teman-teman semua yang tidak bisa berkumpul bersama. Nah, ini sebagai sarana yang bagus dan semoga semakin berkembang dan semakin diminati dan banyak berkat buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Untuk bacaan pada malam hari ini kita ambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Nanti saya minta tolong Mbak Gaby untuk membacakan untuk ayat yang ke-6 sampai 11, untuk yang pertama sampai yang ke-5 saya bacakan. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya, nats pada malam hari ini saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh,
dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan di sini kita ambil tema mengenali dan mengembangkan potensi. Ya. Saya mungkin sedikit bertanya dulu sama Mbak Gebi. Untuk Mbak Gebi hobinya apa? Atau potensinya atau talenta yang dimiliki Mbak Gebi apa? Mungkin lebih ke potensi. Oke. Jadi aku lebih senang ke buat organisasi. Ya, di sekolahan mungkin. Ya. Di gerejakah juga? Ya. Jadi mungkin lebih cenderung ke organisasi, terus beride, kayak ikut dalam komunitas gitu ya. Iya, seperti itu. Ya mungkin itu sedikit hobi talenta atau potensi dari Mbak Gebi. Mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman yang ada di balik layar. Mungkin akan berbeda potensi atau talenta yang dimiliki Mbak Gebi dengan teman-teman yang lain mungkin akan berbeda. Mungkin dari Mas Kriston dulu. Mas Kriston, talentanya atau potensinya apa? Kita tahu sih, cuma mungkin dari lubuk hati yang paling dalam. Satu aja ya. Sebenarnya banyak sih, tapi satu aja yang selalu saya lakukan, menyanyi. Iya. Ya, kita kalau menyanyi mungkin kita tahu memang Mas Kriston jago nyanyi. Masih belajar masih. Ya, luar biasa. Ya. Mungkin apa yang mendasari Mas Kriston untuk ambil bagian dalam pelayanan, terutama di bidang nyanyi, yang mendasari jenengan? Yang mendasari ya. Saya percaya itu bahwa talenta yang telah diberikan kepada saya itu harus saya salurkan untuk menjadi berkat untuk orang lain gitu. Luar biasa. Ya, ya itu sebuah keinginan dari Mas Kriston bahwa yang dari Tuhan juga akan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Mungkin akan berbeda dengan teman yang lain. Wah, ini biasanya ini jago apa ya? Mungkin Mas Bregas ya, Mas Bregas. Nah, itu mungkin akan berbeda dengan Mas Kriston. Walaupun mungkin juga pandai menyanyi, tapi mungkin talentanya mungkin berbeda atau lain. Monggo Mas Bregas, apa talentanya, potensinya? Ya kalau saya ya Mas, kalau saya menilai diri saya sendiri itu di bidang non akademis, saya itu ketertarikannya di bidang audiovisual. Jadi di bidang soal ya persuara-suaraan sama video-video itu saya suka. Jadi di dalam diri, selain saya sudah diberi talenta yang diberi Tuhan, puji Tuhannya saya punya rasa ketertarikan ingin menggali lebih dalam di bidang audiovisual gitu Mas. Iya. Terus yang mendasari Mas Bregas ambil bagian dalam pelayanan atau ingin bisa di visual itu apa? Karena pengen apa? Ya, seperti yang disampaikan Mas Kriston tadi sih Mas. Jadi inti dasarnya seperti yang disampaikan Mas Kriston tadi, yaitu apa yang telah Tuhan berikan kepada saya selama hidup ini, talenta yang sudah diberikan Tuhan ini akan saya berikan kembali juga kepada Tuhan dengan pelayanan di gereja. Itu yang menjadi inti dasarnya. Jadi yang kedua mungkin bisa menggali jati diri sih Mas, maksudnya untuk
oh berkasih kau ini sih. Jadi arahnya ke sini. Iya. Ya, luar biasa. Jadi dari teman-teman yang tadi telah kita bincang-bincang bahwa talenta atau potensi satu dengan yang lain itu kadang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang suka berorganisasi, ada yang suka menyanyi puji-pujian, dan ada juga yang kayak Mas Bergas, walaupun Mas Bergas sering kali mengiringi, mungkin dia senang di bidang musik, tapi juga karena mungkin kepekaan di visual atau suara, jadi dia lebih juga senang di bidang visual. Mungkin gambarannya seperti itu potensi, dan masih banyak lagi potensi-potensi yang ada di gereja Gumulan ini, terutama yang pemuda-pemuda, yang remaja luar biasa. Ada Mas Lulu, ada Mas Iyo, Mas Ivan, banyak. Dan mungkin teman-teman yang ada di wilayah juga mungkin, walaupun mungkin tidak dalam tim di ibadah online ini, yang selalu senantiasa membantu untuk rekaman atau live streaming. Mungkin banyak teman-teman yang di wilayah, dan mungkin ada juga yang muda-muda, Mbak Ina, Mbak Via, dan juga teman-teman Mbak Anin, Di Ainin itu pandai menyanyi. Yang remaja sudah mulai nampak juga, ada Mbak Ica, ada Mbak Tere, siapa ya, Mas Dani, semua dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Oke, ini sebuah cerita atau ada alur ilustrasi. Di sini penggambarannya adalah ada Jono. Jono itu pandai sekali untuk bermain musik. Tapi mungkin Jono lebih pandai bermain musik ketimbang si Yani. Kalau Yani pandai menyanyi. Mbak Gaby suka bernyanyi? Mungkin ada juga yang beride. Jadi di situ dia sebagai sutradara dalam sebuah cerita itu. Dia suka mengkonsep semuanya. Ada juga yang berperan sebagai penata dekor atau penata letak. Ada juga yang suka merias-rias, ada juga yang suka memandu tarian. Itu dikemas dalam sebuah alur cerita, sehingga itu mengkolaborasikan dari berbagai macam talenta yang ada menjadi sebuah sajian atau tampilan yang sangat bagus. Dan itu melengkapi dari setiap pertunjukan itu, sehingga kekuatan yang dimiliki oleh beberapa teman-teman yang tadi yang berbeda-beda talenta, tapi itu yang membuat kesatuan, keindahan. Baik, teman-teman sobat muda, dalam surat Korintus, Rasul Paulus berbicara tentang karunia-karunia roh. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh yang memberikannya. Begitu juga dengan pelayanan, ada banyak jenis pelayanan,
tetapi hanya satu Tuhan. Itu berarti bahwa setiap orang Tuhan memberikan karunia, mungkin berbeda satu dengan yang lain. Dan ini menjadikan itu sebuah potensi atau sebuah talenta. Hal ini membuat seseorang itu menjadi pribadi yang unik dan menarik. Jadi masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Seperti yang tadi disampaikan, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka bermusik, ada yang suka mengatur alur cerita, ada yang suka jadi pemimpin, ada yang dia lebih senang bekerja di balik layar, bekerja sebagai pekerjanya, banyak. Itu menjadikan masing-masing orang memiliki bakat dan kelebihan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, seorang tidak bisa mengklaim bahwa dirinya yang paling hebat, dan kita tidak perlu berkompetisi untuk saling menguasai. Sebab dengan berkolaborasi, memainkan peran masing-masing, itu akan menghasilkan karya-karya yang indah. Dan itu semua supaya hidup kita menjadi berkat, dan lewat itu kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi dari yang tadi disampaikan, berkolaborasi akan menghasilkan sesuatu yang indah. Nah, di sini gereja memanggil untuk teman-teman pemuda dan remaja yang berjiwa muda itu untuk lebih menggali potensi dan talenta-talenta yang kita miliki. Dengan apa? Dengan cara diasah dan ditempa dalam keterlibatan kita dalam kegiatan-kegiatan. Teman-teman bisa ikut andil dalam kegiatan-kegiatan, mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah, di blok masing-masing, atau mungkin di komisi, di kepanitiaan, atau mungkin di ibadah-ibadah atau kegiatan yang lain. Kalau Mbak Gebi masuk di komisi, masuk di pelayanan komisi? Remaja. Ya. Ya. Mengurusi juga ya di wilayah PA remaja. Sebelum pandemi ini mungkin dulu ikut PA, mengurusi PA gitu ya. Ya. Di situ mari bersama-sama. Jadi ini sebuah ajakan bersama-sama kita ambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Jadi sebuah ajakan bahwa dengan talenta yang kita punya, kita bisa terlibat langsung dalam pelayanan di gereja. Kita bisa masuk di sistem gereja, kalau di komisi atau di manapun. Ingat bahwa Tuhan tidak memandang seberapa hebat kita, tapi seberapa tulus kita dalam melayani Tuhan, dan seberapa besar keterlibatan kita dalam melayani Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak memandang, oh ini hebat, luar biasa, pelayanannya luar biasa. Dan nah, jangan kita menganggap bahwa kita hebat, tapi bolehlah kita melayani Tuhan dengan tulus, dengan apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Jadi kesediaan kita untuk terlibat langsung dan ketulusan kita dalam melayani Tuhan. Nah, di sini
mungkin kayak Mbak Gebi, jadi Mbak Gebi mungkin tidak usah minder. Wah, saya itu mungkin talenta saya nggak bisa bernyanyi Mas gitu. Saya nggak bisa bermain musik. Karena Tuhan memberikan itu masing-masing. Jadi kita tidak harus menyanyi atau kita tidak harus bermain musik. Mungkin ya itu tadi kayak Mbak Gebi, saya suka berorganisasi. Ya udah, Mbak Gebi bisa ambil bagian dalam pelayanan, masuk dalam komisi atau menghimpun teman-teman. Jadi Tuhan pakai itu semua. Jadi Tuhan pakai di saat jenengan menyediakan diri untuk terlibat langsung, ya Tuhan akan pakai jenengan. Seperti itu ya Mbak Gebi. Ya. Jadi ya harus bersemangat untuk pelayanan, ya melayani Tuhan. Jadi di sini tidak ada karunia, tidak ada talenta kecil dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau mengembangkannya. Jadi istilahnya tidak ada karunia kecil, tidak ada talenta kecil selama kita tidak mengembangkannya. Setia pada perkara kecil, kelak kita akan setia pada perkara yang besar. Jadi setia dengan talenta yang kita punya dan mempertanggungjawabkan untuk mengembangkannya, maka kita akan berkembang. Jadi selama jenengan punya talenta, mungkin talenta saya kecil katakanlah. Selama jenengan tidak mengembangkannya, ya mungkin kita tidak akan berkembang. Tapi kalau jenengan ada niatan untuk mengembangkannya dan itu jenengan pertanggungjawabkan pada Tuhan, ya Tuhan akan memberkati jenengan dengan Anda berkembang nantinya. Seperti itu. Jadi jika kita tidak mengembangkan karunia itu, maka karunia itu akan secara perlahan akan padam dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mungkin akan mengambil itu. Jadi selama jenengan udah dikasih suara yang bagus, sudah dikasih istilah pandai bermain musik, tapi jenengan tidak mau mengembangkannya, katakanlah misalkan Mbak Gebi bisa main piano, tapi Mbak Gebi tidak pernah belajar, tidak pernah bermain atau mengisi atau tidak pernah belajar. Nah itu lama juga nanti akan lupa. Nah itu nanti yang dulu pernah Mbak Gebi pelajari sudah pernah bisa, tapi berhubung tidak dikembangkan ya lama-lama menjadi lupa dan akhirnya jadi tidak bisa. Ya seperti itu. Jadi talenta itu seperti itu. Jadi emang perlu dikembangkan. Penting untuk kita mempertanggungjawabkan, mengerjakan karunia yang kita miliki. Dan saya percaya semua karunia dan talenta yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, percaya ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi di saat jenengan, teman-teman pemuda sudah melakukan kehendak Tuhan, jenengan pelayanan, jenengan ikut andil dalam pelayanan, persekutuan, kegiatan-kegiatan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan sudah sediakan upah. Dan kita harus percaya bahwa di saat jenengan melakukan itu, yakin keberhasilan dan berkat akan menyertai jenengan semua. Jadi kita tidak perlu minder atau sombong ataupun iri hati terhadap orang lain. Sebab setiap orang mempunyai potensi dan talenta dan tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Dan kita tidak perlu minder atau sombong. Mungkin karena potensi tidak
yang tadi sudah disampaikan, potensi atau talenta itu tidak sama satu dengan yang lain. Tapi selama ada kemauan, ada keinginan untuk mengembangkan, dan ada kemauan dan keinginan untuk untuk kita ambil bagian dalam pelayanan, ya percaya saja Tuhan pasti akan berkati kita, talenta kita akan semakin berkembang. Seperti dalam Korintus 12 ayat 11, Roh memberikan kepada kita karunia-karunia secara khusus kepada kita. Jadi Roh memberikan karunia khusus kepada kita. Jadi mungkin tidak akan sama Mas Kriston dengan Mas Brigas, dengan Mas Lulu, dengan Mas Iyo, Mas Ivan, Mbak Gebi, Mas Dimas, itu mungkin akan berbeda. Semua bertujuan yang pasti dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus memberikan karunia kepada kita dengan tujuan untuk menggenapi rencana dan menggenapi kehendak Allah. Dan jika hari ini kita mempunyai satu karunia saja, ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh terus mengembangkan dalam kehidupan kita. Jadi satu karunia saja itu Tuhan sudah ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita dengan satu karunia saja itu memang Tuhan sudah mempersiapkan itu. Itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita harus mengembangkannya. Jadi ada maksud dan tujuan. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa Tuhan karunia saya kecil, kok karunia saya berbeda dengan Mas Kriston, karunia saya kok berbeda dengan Mas Brigas, pinter nyanyi, pinter musik. Jangan pernah membanding-bandingkan karunia satu dengan karunia yang lain. Tuhan sudah atur itu semua, bahwa satu dengan yang lain mungkin berbeda, tapi mungkin kadarnya itu akan dilihat oleh Tuhan. Seberapa tulus jenengan melayani Tuhan, seberapa Mbak Gebi? Seberapa tulus atau seberapa keinginan jenengan untuk melayani Tuhan itu seperti apa? Itu akan dinilai oleh Tuhan. Jadi mungkin Tuhan tidak akan menilai, oh itu dia tuh punya kelebihan ini, dengan ini saya cuma segini, cuma kelebihan saya cuma segini. Jadi jangan pernah mendukakan Roh Kudus dengan membanding-bandingkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang perlu kita pahami, jika kita mempunyai satu karunia di dalam kehidupan kita, itu karena kapasitas kita. Ingat, ketika karunia cuma satu, tetap tekun dan setia. Kapasitas itu berbicara tentang kemampuan kita. Jadi mungkin misalkan Mas Brigas, Mas Kriston pandai penyanyi, pandai bermusik, karena kapasitasnya mungkin sudah besar. Dari perjalanannya mungkin dari kecil dia belajar sehingga akhirnya bisa nyanyi, akhirnya bisa bermain musik. Nah, di saat kita mampu mengembangkan karunia, kapasitas kita juga akan ikut besar, dan Tuhan akan menambahkan karunia-karunia yang lain. Jadi itu ikuti saja prosesnya. Tetap setia dan tekun mengembangkan. Jadi selama kita tetap setia, kita akan semakin berkembang.
Nah ini sebagai gambaran contoh ya, ada artis atau penyanyi seperti Anes Monica dengan satu talenta dia bisa bernyanyi suara bagus, dia mengembangkan dan melatih dirinya sehingga dia bisa go internasional. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Mulai dari proses dari penyanyi cilik sampai dewasa. Itu terus akhirnya bisa go internasional. Jadi prosesnya memang panjang. Dan Tuhan memberkati itu semua. Nah, seperti hanya dengan gereja senantiasa berkembang. Dan tuntutan zaman menjadikan kaum muda juga harus berkembang karena akan banyak PR atau pekerjaan Tuhan yang membutuhkan talenta-talenta muda. Sebagai contoh, ibadah online. Ibadah ini adalah sebuah kebutuhan, tuntutan ibadah atau keberlangsungan ibadah selama pandemi ini berlangsung. Gereja memberi peran penting di dalamnya. Bagaimana caranya agar jemaat bisa tetap beribadah, tetap bersekutu, tetap memuliakan Tuhan di dalam keterbatasan ruang gerak. Untuk tetap di rumah saja. Jadi ini sebuah kebutuhan dan di sini gereja dengan situasi yang sulit itu, gereja tetap harus menjalankan semua itu. Dan majelis akhirnya membentuk tim ibadah online. Nah, keberlangsungan ibadah tetap berjalan walaupun secara virtual. Ini adalah sebuah panggilan ibadah. Panggilan pelayanan. Jadi harapannya pemuda, remaja harus tetap bersemangat untuk ambil bagian pelayanan dengan situasi apapun. Selama pandemi ini juga ya sedapat mungkin jiwa muda sebagai pelopor untuk di garda depan untuk membantu majelis dalam teknis di lapangan untuk persiapan ibadah online atau ibadah-ibadah yang lain. Dan kita percaya Tuhan menambahkan banyak potensi atau talenta berkembang di situ. Dari awalnya kita tidak paham dengan apa ibadah online virtual itu seperti apa, tapi Tuhan menambahkan semua itu. Dan kita diberkati. Banyak orang-orang pemuda yang terlibat di sini, remaja yang terlibat di sini, banyak. Dan hasilnya yang seperti sudah dirasakan oleh jemaat, ada ibadah online, streaming, ada sarasian online, ada Komparem mengembangkan lagi, dan teman-teman pemuda remaja mengembangkan dalam wadah Komparem, ada PA Gum, ada podcast dan banyak lain, dan sampai ibadah pemberkatan nikah bisa. Nah, mungkin sedikit gambarannya seperti apa Mas pelayanan ibadah online itu biar kita tahu. Jadi teman-teman pemuda itu biar besok saya mau terlibat langsung di pelayanan. Ya mungkin ini yang kelihatan sekarang kan baru pelayanan visual online ini. Jadi saya mau terlibat langsung. Mungkin gambarannya seperti apa? Mungkin Mas Lulu bisa mewakili teman-teman. Seperti apa gambaran persiapan atau lika-likunya, perjalanannya seperti apa? Monggo Mas Lulu. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Jadi memang untuk persiapan kami untuk melaksanakan mungkin ibadah online, kemudian ada sarasehan, PA, kemudian ada live streaming yang terbaru itu tentang kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah mungkin yang baru pertama kali kami laksanakan juga. Jadi memang persiapannya untuk melaksanakan semua hal itu memang kami mulai dari konsep, kemudian persiapan tentang properti, kemudian tentang audio, video itu perlu disiapkan dulu supaya
tidak terlalu sulit ketika untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi memang persiapannya memang melibatkan banyak pihak Mas. Jadi tidak hanya tim Komarem Gum saja, memang tim ibadah online ini kan ada banyak orang yang terlibat, mulai dari Komarem Gum, kemudian komisi peribadatan, komisi-komisi yang lain juga terlibat. Jadi memang persiapannya juga mungkin lebih ke alat sih, karena mungkin alat yang kita punya tidak begitu lengkap, jadi memaksimalkan alat yang ada saja. Mungkin lebih ke situ aja sih Mas. Iya. Jadi ya seperti yang teman-teman pemuda remaja ketahui bahwa prosesnya memang panjang dan mungkin lika-likunya ada ya Mas Lulu ya, Mas Bregas, Mas Ivan, Mas Kriston, lika-likunya ada. Jadi mungkin kita sudah persiapan ndelalai internetnya mati, putus, akhirnya ya harus mungkin alatnya suloyo atau mungkin banyak. Nah itu bagian dari proses. Tapi pencapaiannya adalah ya itu tadi, jemaat terpenuhi dengan ibadah yang sudah dikerjakan teman-teman di sini. Nah, tantangannya adalah bahwa teman-teman pemuda dan para senior yang sudah bekerja di balik layar, yang bekerja mempersiapkan semua itu juga memikirkan keberlangsungan ibadah atau kegiatan ini. Maka perlu jiwa-jiwa muda yang terpanggil untuk ambil bagian dalam pelayanan ini demi memenuhi kebutuhan jemaat dan keberlangsungan ibadah tersebut. Jadi sangat diperlukan peran pemuda dan remaja semua untuk terlibat langsung di dalamnya. Nah, kelak akan muncul generasi baru. Maksudnya generasi yang sudah dipersiapkan sehingga mungkin kayak Mas Lulu, Mas Bregas itu mungkin berhalangan hadir, sudah ada tim penggantinya atau yang membantu untuk teknis di lapangannya. Karena pandemi ini kayaknya tidak bisa ya diperkirakan untuk ini paling September Oktober dah selesai. Kita juga belum tentu juga, mungkin perjalanannya pandemi ini akan panjang. Makanya ini butuh saling bahu membahu dan saling bekerja sama dan saling ada peran dari pemuda remaja semua. Nah, dengan ini mungkin harapan kami akan bermunculan teman-teman yang belum terlibat langsung itu akan menyediakan diri atau membantu teknis di lapangan. Mas, saya bersedia. Mas, saya ingin bergabung. Mungkin Mas Lulu, Mas Bregas, Mas Kriston akan sangat senang ya. Akan dibantu banyak teman, akan senang. Sehingga mungkin akan sedikit membantu meringankan beban atau membantu meringankan teknis pekerjaannya. Dan kita akhiri renungan pada malam hari ini dengan ajakan marilah pemuda yang muda, yang berkarya, kenali dan kembangkan potensi kita, tetap terus belajar untuk menjadi yang lebih baik, tetap bertumbuh, bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Be the best of you. Selamat melayani, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mas Yosef udah memberikan motivasi mungkin buat teman-teman di rumah yang mungkin belum berpelayanan. Berarti dapat disimpulkan bahwa setiap orang ini mempunyai potensi dan talenta yang unik. Tinggal bagaimana orang tersebut untuk mengembangkan, untuk melayani Tuhan pastinya. Dan dari talenta itu kita telah diberkati Tuhan dan diharapkan kita juga dapat menjadi berkat. Begitu Mas Yosef. Ya,
Amin. Ya, untuk selanjutnya, untuk menanggapi firman Tuhan tadi, mari kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami, membimbing kami dari rumah hingga ke tempat ini, di gereja ini dengan keadaan selamat. Tuhan Yesus, Engkau menyertai
kehidupan kami dari pagi tadi ya Tuhan sampai malam hari ini, dan boleh Engkau beri berkat, beri kesehatan, beri kecukupan untuk rezeki pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluar pemuda, remaja di Gereja Gumulan ini ya Tuhan. Mungkin saat ini bergabung bersama kami ya Tuhan dalam PA online ini ya Tuhan. Berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan sampaikan firman tadi ya Tuhan sangat bermanfaat buat kami, untuk kami terapkan dalam pelayanan kami. Berkati kami dalam pelayanan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terlibat langsung dalam pelayanan-pelayanan di gerejamu ini ya Tuhan. Kami yang bisa bermusik, kami yang bisa menyanyi, kami yang bisa berorganisasi, kami yang bisa melayani Engkau lewat talenta atau potensi kami ya Tuhan. Kau berkati semua, dan bolehlah ini semua untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan, dan boleh kami belajar untuk senantiasa mengembangkannya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk pemuda remaja yang saat ini yang terbatas ruang geraknya ya Tuhan karena pandemi ini ya Tuhan. Untuk studinya ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai dalam studinya, baik yang masih duduk di SMA, yang SMP, yang kuliah ya Tuhan, mungkin juga yang baru mempersiapkan ujian ataupun skripsi ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati, Kau beri kemampuan, walaupun mungkin lewat belajar online, lewat virtual atau lewat apapun ya Tuhan, kiranya tetap menjadikan mereka semangat dalam belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Kami percaya bahwa kesembuhan daripada-Mu saja, karena Engkaulah tabib, Engkaulah dokter dari segala dokter. Dan kami percaya obat yang diminum semua bersumber daripada-Mu saja, sehingga itu mendatangkan kebaikan dan kesembuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mencari pasangan hidup ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua sudah Engkau sediakan ya Tuhan. Dan bagaimana kami atau Engkau memampukan kami untuk selalu berproses ya Tuhan, untuk selalu mengingat bahwa kami harus turut dengan kehendak-Mu saja, dan kami harus sejalan dengan perintah-Mu saja ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa pasangan yang Engkau berikan pasti yang terbaik buat kami. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk aktivitas kami yang lain yang untuk saat ini belum kami kerjakan dan nanti akan kami kerjakan ya Tuhan. Semuanya itu kami serahkan kepada tangan kuasa-Mu, sehingga Engkau mau menyertai kami dalam melaksanakan agenda-agenda kegiatan kami selanjutnya. Dan kami berdoa untuk teman-teman yang sudah terlibat langsung dalam ibadah pelayanan atau ibadah-Mu ya Tuhan, baik tim ibadah online maupun teman-teman pemuda remaja yang membantu dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami mau berdoa buat mereka, berikan kemampuan, berikan kesabaran, berikan hati yang bersyukur, berikan hati yang luar biasa, sehingga apa yang mereka berikan buat-Mu ya Tuhan, pelayanan yang mereka lakukan untuk-Mu ya Tuhan, semua adalah ketulusan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang akan memampukan. Tuhan Yesus,
Kami mau akhiri ini semua ya Tuhan, dan kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kau sertai kami, sampaikan kami sampai di rumah kami masing-masing ya Tuhan, bertemu dengan keluarga kami. Dan jika hendak kami nanti hendak beristirahat, Kau sertai ya Tuhan, Kau jagai kami. Dan kami mau serahkan segala kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam kami bersama-sama belajar akan firman-Mu. Mungkin banyak sekali kesalahan dan kekurangan kami mohon ampun. Dan semuanya ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama yang indah Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Mas Yosep yang telah membawakan firman. Terima kasih. Ya, kita sudah berada di penghujung persekutuan online ini. Jangan lupa buat teman-teman selalu pakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, dan share channel Komparem Gum. Sampai bertemu lagi di Kagum PA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Yesus memberkati. Dadah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka.